ambisi sebenarnya positif jika kita mampu mengimbanginya. Namun jika tidak, justru akan sebaliknya. Hanya terasa berani, tapi sesungguhnya lemah. Lemah dirasuki hasutan dan godaan. Yang akhirnya, tanpa terpikirkan baik-baik, telah melakukan pelanggaran. Apakah channel yang gagal monetisasi dan dismonetisasi adalah dampak dari upload video? Kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Jika suka dengan video ini, mohon bantu like. Dan jangan ragu, subscribe ke channel ini. Karena pasti akan dibalas dengan lebih. Apa kabar sahabatku, Enrico Brahmana. Penyuluhan pertanian dalam media digital, ini sangat penting bagi sahabat-sahabat tani, untuk lebih meluas lagi wawasannya, dalam bidang pertanian. Review padi siam, padi rawa pasang surut. Cara mengukur pH tanah, persemaian padi terapung, penanaman bawang daun, penyebab prolapsus pada ayam petelur, dan masih banyak lagi edukasi pertanian dan peternakan, bisa kita dapatkan di sini. Yang mau menggali ilmu tani dan peternakan, silakan tanya-tanya di sini, jawaban dan solusi, siap untuk sahabat semua. Ayo kawan semua, kita berkunjung ke channelnya. Ada juga, Mino Vlog. Cuaca yang tidak bersahabat, mata pancing nyangkut, sampai-sampai perahu hampir terbalik, begitulah tantangan, yang juga menjadi bagian keseruan saat memancing. Mancing di bagang, mancing di perahu, dengan berbagai jenis joran dan skill mancing. Dan strike berbagai jenis ikan, tambah lagi pemandangan lautnya yang begitu indah. Menambah keasyikan saat memancing. Ramai-ramai yuk, kawan semua, kita saksikan keseruannya. Gimana kabarnya, kreatif Brick Lego? Merakit pesawat tempur, kapal perang, tank, ekskavator, robot berbagai model. Membuat istana mini, yang cantik, dan berbagai rakitan menarik, yang terbuat dari Lego. Berkreasi dengan Lego, adalah mengasah otak, dan melatih pola pikir kita. Penasaran dengan kreasinya? Ayo kawan semua, kita intip karya-karyanya. Akhir-akhir ini, banyak channel yang terkena dismonetisasi. Jangankan channel yang baru monet, channel yang sudah lama monet, puluhan ribu hingga ratusan ribu subscribe-nya pun terdampak dismonetisasi. Wah, sayang sekali ya. Channel yang sudah lama dibangun, sudah tahunan digarap, susah payah, malah monetisasinya dicabut oleh pihak YouTube. Memperbaiki channel rusak itu tidak gampang loh sahabat sekalian. Harus renovasi dulu kerusakannya. Kemudian kembali lagi. Ngumpulin penonton sebanyak-banyaknya. Karena yang jelas ini sangat berpengaruh pada jumlah view. Beberapa hal jadi biang kerok yang bisa menyebabkan itu terjadi. Di antaranya konten berhak cipta, konten berulang, trik-trik pintas, pendongkrak subscribe, dan jam tayang. Yang tentunya, trik-trik yang tidak diizinkan oleh pihak YouTube. YouTube sejak awal, telah menetapkan berbagai aturan dan kebijakan, mulai dari aturan sederhana, hingga aturan berat, yang jika dilanggar, bisa berakibat fatal bagi channel kita. Kita sebagai YouTuber, harus mampu menerima hal itu, dan pandai-pandai menerapkannya pada channel kita, jika kita ingin channel kita aman, dan berkembang dengan baik. Belum ke soal pelanggaran besar, cukup pelanggaran sederhana, seperti komentar yang spam, maka langsung dapat ganjarannya, yakni, komentar kita dihapus, atau tidak nampak di notifikasi. Bagaimana dengan upload video
Apakah itu bisa menyebabkan channel kita gagal monet atau dismonetisasi? Beberapa waktu lalu, channel Insan Tutor mengabarkan bahwa salah satu channel besar yang konten-kontennya membahas tentang trik-trik upload video, channel tersebut terkena dismonetisasi. Mungkinkah ini disebabkan konten-kontennya atau channelnya sendiri yang menerapkan cara-cara tersebut? YouTube memang tidak menyebutkan secara jelas dan gamblang satu demi satu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para kreatornya. Tapi YouTube mengarahkan kita ke cara-cara terbaik untuk bisa berkembang dan menyarankan video-video pilihan untuk kita pelajari. Maka pertimbangkan dulu ketika ada trik-trik dan cara-cara di luar dari yang dianjurkan. Karena tidak main-main, sahabat sekalian, sangat banyak channel yang telah terkena dismonetisasi, gagal monet, dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dan ganjarannya, bahkan channel kita bisa kena ban hingga dinonaktifkan secara permanen. Disinilah kita dihadapkan dengan tantangan berat, sahabat sekalian. Salah sedikit bisa berakibat channel kita kena ban, atau gagal monet, atau dismonet, atau justru channel kita dihapus permanen jika sudah terlalu melanggar. Disinilah kita diuji, bukan sekedar iman kita, tapi juga kreativitas kita, dan kejeniusan kita menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Karena sudah sangat banyak channel yang bermasalah dan mendapat ganjaran, disebabkan karena melanggar kebijakan yang telah diberlakukan. Karena YouTube memang menginginkan kreatornya berkembang secara alami, sesuai kreativitasnya, dan kemampuannya berkompetisi. Soal upload video, silakan sahabat-sahabatku cermati sendiri dengan baik-baik. Logisnya di mana, benarnya di mana? Apakah sesuai dengan kebijakan atau di luar dari hal-hal yang telah disarankan oleh YouTube? Yang pastinya, yang namanya oplos, ya gitu deh. Ibarat, makanan oplosan, bukan alami, bukan asli, tentu punya efek tersendiri.